dunia acting, dunia entertainment yang penuh dengan perlampuan Flashlight. dan it's so different dengan yoga. How do you keep your head afloat gitu? Maksudnya, gue nggak paham gitu bagaimana lu membalance itu gitu. Kamu termasuk papa yang galak nggak? Tapi mereka pernah komplain nggak? Susah loh jadi anaknya Anjas dan Dian. Ada label itu loh. A lot of people expect things from them. Ya, saat ini yang memiliki valuable, cukup atraktif adalah tanaman-tanaman tersebut. Ujung-ujungnya dia ke situ lagi. I like it. Satu tanaman aku yang aku panggilnya Snow White. Oh, lihat tuh mukanya senang banget tuh jelasin. Mukanya senang banget ke aku gitu. Cukup sabar kamu ya. Ya, itu kan harus sabar. Bu, menghadapi istri saya selama 25 tahun, itu tidak ada yang lebih sabar daripada itu, Bu. Tanaman itu tidak ada apa-apanya, dia banding menghadapi istriku. Iya. Enggak, produser yang nyariin duit ke enggak ya, karena udah MNC Pictures ya, bukan independen ya. Terus ternyata bekerja di sebuah korporasi besar itu membuat diri saya menjadi tidak nyaman, Bu. Tapi lu sempat kerja ngantor tuh? Kerja ngantor, malah jadi stres gitu karena ya terikat waktunya sangat terikat waktu kan. Udah deh, gue nggak bisa kerja kayak gini nih. Akhirnya dari 2015 aku keluar, mutusin untuk udah gue ngajar yoga aja totally. 3 tahun waktu itu. 2015, 16, 17, 18. Hanya ngajar yoga aja. Tanpa sinetron? Tanpa sinetron. Nggak main sinetron? Enggak. Tapi alhamdulillah di tahun 2016 itu 2015 ke 2016 yoga itu lagi happening banget. Ya, tren. Tiba-tiba di Indonesia tren. Iya, jadi aku Jumat Sabtu Minggu itu penuh. Hari Jumatnya di Medan, Sabtunya di Makassar, Minggunya di Jakarta, gitu aja terus. Itu kelas diundang biasa atau kelas yang dalam skopmu sebagai Anjas Mara udah ada sponsor masuk udah sehingga ada sponsor. Nah ya itu beda Pak. Kalau kayak gitu kerasa tuh ngajarnya. Saya setuju dengan Anda. Gitu. Ya, saya setuju. Gitu. Iya. Jadi setiap minggu itu selama berapa tahun ya? Selama 3 tahun lah. Jalan tuh ya? Jalan terus, nggak pernah berhenti. Kayak tour ya? Tour banget gitu. Kalah lah Pongki. Iya, kalah tour ya? Kalah tour dia. Iya benar. Gitu. Iya memang waktu itu lagi tren banget, semua orang pengen yoga. Gitu. Terus udah gitu ya dari situ, ya tapi di samping itu ya aku ikut, pada saat break itu juga aku ikut workshop lagi. Dari yang tadi 200 jam jadi 500 jam. Ya, upgrade terus, ya. Terus udah gitu juga ambil differential yoga yang lain. Sempat ambil aerial yoga tapi I don't feel it's my field gitu. Terus juga akhirnya ambil yoga nidra, prana nidra, singing bowl, singing bowl juga? Ya. Oke. Jadi gitu. Kamu singing bowl certified singing bowl therapist sekarang juga? Iya. Itu kelasnya beda lagi dong kalau mau undang Anjas untuk singing bowl? Beda lagi, tapi bisa di paket hemat juga bisa. Dengan yoga? Iya. Oh iya. Tapi kalau bapak-bapak ngomong gini nih, iya. Saya melihat kemiripan dengan suami saya. Bisa itu bisa. Iya. Mau gimana? Oke, bisa. Iya. Terakhir lu main tahun berapa tuh? Sinetron atau film? Tahun kemarin aku masih sempat main. Ya? My Heart aku sempat main. Sama itu yang suatu ibu-ibu semua pada sebel gara-gara di promonya kamu bilang ada istri. Punya istri muda. Guna-guna istri muda. Iya. Itu terakhir main film ya? Itu terakhir main film. Oke. Sekarang lagi produksi apa? Sekarang lagi produksi sinetron lagi. Sebagai produser? Sebagai produser. Insya Allah kalau memang tidak ada halangan nanti Agustus bikin film juga. Bikin film? Bikin film juga. Kamu sebagai produser atau sebagai produser? Oke. Udah ada ceritanya berarti? Cerita sudah ada. Sudah ada. Dengan siapa nih berarti? Di bawah siapa? Belum boleh ngomong ya? Maksudnya di bawah production ya? Production house aku, tapi under kalau big ininya X Cinemark.
Oh. X in the mark, gitu. Mungkin ada yang lain juga mau bikin. Boleh. Saya terima collab kok. Dia terima collab. Oh, gue masih susah nih wrap my head around it ya, karena dunia acting, dunia entertainment yang penuh dengan perlampuan Flashlight. dan it's so different dengan yoga. How do you keep your head afloat gitu? Maksudnya, gue nggak paham gitu bagaimana lu membalance itu gitu. Just let it flow. The universe will manage everything. Gitu. Sebelumnya lu begini nggak sih? Atau lu termasuk orang panikan? Sebelum cara mengenal diri, lalu membalance? Panikan sih enggak sebenarnya. Cuma I'm very curious about life. Oh. Gitu. Hidup ini apa sih? Buat apa sih? Buat siapa sih kita hidup? Terus, what is happiness? Itu yang paling ini. Katanya bahagia itu adalah pada saat kita punya segalanya. Bahagia itu adalah pada saat kita bisa membuat orang lain bahagia. Bahagia itu adalah pada saat kita mendapatkan sesuatu yang selama ini kita dambakan. Itu yang bikin curious gitu loh, bikin penasaran. Sampai akhirnya sebenarnya bahagia itu cukup. Bahagia itu cukup. Nggak semua orang bisa paham cukup itu apa tapi ya? Rasa soalnya. Oke. Dan rasa itu yang bisa ngerasain diri kita sendiri. Oke, kita kasih contoh misalnya makan. Nggak usah yang jauh-jauh soal hidup lah, soal punya uang atau rumah atau apa. Soal makan aja. Bagaimana kita mengajarkan atau share, kita share nih ke penonton Sofina Vitox, rasa cukup makan itu di mana? Dengan pandangan Anjas Mara. Nih ada ini nih Mas Anjas dimakan ya. Ini kan ada apel, ada anggur, salak, ada salak, ada jeruk, pir. ada pir. Okay. Cukup itu adalah pada saat rasa. Ini kita pertama pilih dulu nih. Kalau kita makan semua kekenyangan. Yeah. Pada saat kita kekenyangan udah nggak rasa nyaman lagi. Ya kan, karena kelebihan gitu. Tapi pada saat kita makan jeruk aja, nggak usah satu buah. Pada saat kita makan satu atau dua, di mana rasa pikiran, hati dan tubuh kita bilang itu cukup, walaupun kita cuma makan 2 potong, it's enough. Cukup. Oke. Walaupun dengan praktis yang kayak gitu, wajar nggak sih kalau kita sebagai manusia masih suka ya gagal, jatuh lagi. Harusnya 2 cukup. Gue tetap makan jeruknya, aku pengen salaknya, apelnya aku bawa pulang. Boleh. Kalau begitu juga boleh. Tapi ya silahkan terima konsekuensi atas apa yang kamu lakukan. Iya. Tiba-tiba jadi ribet karena kantongnya penuh semua. Tiba-tiba tasnya jadi lebih berat. It's consequences. Atau kelupaan apel baru dimakan 3 hari kemudian udah banyak di tas. Iya, gitu. Semua perbuatan ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Gitu. Kamu memang belajar ini sejak apa ya? Ini kan kita bicara soal arti hidup ya, filosofi hidup, bagaimana kita menjalaninya dengan sadar. Ini kan semakin dalam bisa kita rasakan, kita pelajari, bahkan mungkin kita manage ekspektasi kita seiring dengan usia. Enggak. Tidak. Oke. Seiring dengan perjalanan hidup. Karena usia bertambah, apabila pengalaman hidupnya tidak penuh warna, maka belum tentu dia bisa menjadi dewasa. Oke, aku mau bawa pertanyaan ini sekarang ke ranah keluarga. Anakmu 5. Berarti kamu, aku nggak mau mengatasnamakan Dian lah, kamu aja sebagai ayah. Kemampuanmu untuk melepaskan anak dalam arti membiarkan mereka memilih, bahkan membiarkan ketika mereka harus berbuat salah, itu termasuk besar dong. Iya. Kalau berdasarkan teori kamu tadi, kalau dia nggak punya pengalaman. Setiap individu, setiap jiwa manusia itu sudah punya jalan hidupnya masing-masing. So I cannot control apa yang akan terjadi pada kehidupan anakku, dan aku nggak bisa atur apa yang
anakku harus jalani. Aku hanya bisa ngarahin aja. Gitu. Kamu termasuk papa yang galak nggak? Galak sih enggak, cuma aku selalu berusaha untuk ngajarin hidup ini begini loh. Gitu. Ayah bisa berdiri di sini karena ayah ngejalanin ini. Ayah nggak punya fasilitas ini, but I can stand here. So, kamu juga bisa. Dan kamu harus lebih baik dari ayah kamu. Agak tricky nggak sih mengajarkan ke anak-anak kita hal itu di mana mereka jauh lebih privilege dari kita dulu. Kita kerja loh Pak untuk dapat rumah ini. Iya sih. Ya, tapi kan dia juga harus belajar menghidupi dirinya sendiri kan. Jadi biarkan dia menjalani hidupnya sendiri. Kita orang tua hanya sebagai ngasih tahu aja. Kamu salah jalannya, jangan belok kiri. Kalau belok kiri itu ada kerikil. Nanti kamu jatuh. Tapi pada saat dia belok kiri dan jatuh, kan gue udah bilangin. Tinggal gitu aja. Tapi mereka pernah komplain nggak? Susah loh jadi anaknya Anjas dan Dian. Ada label itu loh. A lot of people expect things from them. Ya, dalam hidup itu semuanya ada, sudah ada path-nya masing-masing. Gitu. Kalaupun kamu ingin melepas title di belakang, ya silahkan juga, nggak apa-apa. Tapi ya jangan jangan komplain atas apa yang kamu jalanin saat ini. Kan sama aja. Kamu pakai baju ini, nanti warnanya jadi begini. Kamu pakai baju itu, ya warnanya jadi begitu. Sama aja. Gitu. Kamu termasuk orang yang percaya miracles nggak? Yes, I am. Percaya. Dan sebenarnya miracles happens because of the law of attraction. Jadi menurutmu harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk attract dulu baru terjadi miracle? Iya benar. Karena nggak usah gitu. Kehidupan kita ini terjadi dikarenakan adanya pergesekan energi, persinggungan energi. Setelah itu terjadilah kehidupan. Nah, pada saat kita ingin menarik sebuah keajaiban, maka kamu harus menarik keajaiban tersebut untuk datang ke dalam hidup kamu. Kita nggak bisa cuma diam-diam aja, hanya berpikir aja, aduh kapan. Bisa, hanya dengan berpikir dan memvisualisasikan saja bisa. Akan tetapi waktunya jadi lama. Tapi pada saat kita memvisualisasikan, kita implementasikan dalam keseharian, maka yang tadinya jaraknya harusnya 24 jam, bisa jadi 12 jam, bisa jadi 6 jam, bisa jadi suddenly, bam, saat itu juga kejadian. Gitu. Walaupun terjadinya mujizat itu, nggak tahu ya, ini kita diskusi aja, adalah juga alignment ya. Alignment, kita jalan ke dalam satu alignment, waktunya, ya kalau gue menyebutnya waktunya Tuhan, ini udah memang waktunya nih, lu terima berkat ini. Kalau gue nggak berkesadaran, mungkin gue nggak jalan ke situ gitu. Tapi kan ini sudah semuanya dalam alignment. Gini, kalau dalam Muslim aja ya, itu pada saat kamu mengharapkan sesuatu, berdoalah. Okay. Ada sebuah bacaan yang bisa menarik keajaiban tersebut segera datang dalam kehidupan kamu. Nah, pada saat kita membaca itu, kalau di Kristen kan pakai rosario tuh. Di Katolik. Di Katolik kan zikirnya. Kalau di Muslim pakai tasbih. Kalau di Hindu atau Buddha pakai rudraks. Gitu. Jadi pada saat kita kita menarik energi tersebut supaya segera datang dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita cuma diam aja, it's gonna be very long sampai akhirnya Tuhan nih tanggal segini nih. Tanggal 35 Saya harus bayar cicilan. Tanggal 30 kan. Tapi pada saat kita dari tanggal 1 kita nggak udah attract dulu, kita nggak ngapa-ngapain, ya bisa jadi baru tanggal 30 atau mungkin di bulan depan lagi, tanggal 30 bulan depan. Tapi pada saat sekarang kita attract yang harusnya tanggal 30 bulan ini, bisa jadi maju. Ikhtiar nih maksudnya, berarti berikhtiar. Attract ini apa kalau dalam definisi Anjasmara? Bisa ikhtiar, bisa berdoa.
Gitu. You put yourself in the formulation gitu ya. Iya. Gitu maksudnya ya. Sehingga ketika kita meminta pun ya jangan nggak minta Jangan gitu nggak kan. minta. Sekarang gini, kita pada saat anak kita deh tiap saat, "Ma, beliin ini dong. Ibu, ayo dong. Ibu, ayo dong. Nanti bulan depan nunggu gajian. Ayo dong, ayo dong, ayo dong." Aduh, nih anak rewel banget. Emang buat apa sih? Buat ini. Oh, buat sekolah. Ya udah deh, nih pakai tabungan yang ini dulu. Gitu. Kalau nggak minta, ya nggak akan dapet. Ya suka-suka orang tuanya aja. Ayah dapat rezeki nih. Tapi kan belum tentu dalam. Karena you don't make your request known nih gitu ya. Yes. Dan belum tentu juga kita sudah minta sekarang, tiba-tiba di saat itu juga kita dapat. Belum tentu. Iya sih, gue jadi inget anak gue kalau uang jajannya kurang, kan udah kuliah tuh di Jogja. Emang kita sengaja ngasihnya ngepres, sengaja. Tapi kalau gue merefleksikan itu hubungan gue sama Tuhan, ya bukan berarti gue menuhankan diri ya, tapi maksudnya if that was a reflection gitu ya, ya walaupun kita orang tua tahu nih kebutuhan dia, kita tahu kok kita ngasih dia ngepres. Tuhan juga tahu kok kebutuhan kita. Iya. Tapi kan I feel gue kepengen anak gue komunikasi dong sama gue. Kasih tahu, udah mau kurang. Jangan kalau ada duit lu ngilang. Iya. Tapi pun kalaupun dia ngilang juga nggak apa-apa juga sih, Bu. Dia kan punya hidup yang harus dia jalanin. Tapi selama dia kuliah belum boleh, Pak. Kalau saya yakin ibu-ibu gak, gue ini Dianita Mimot nih. Enak aja, kan gue yang sekolahin gitu. Gue sih gak sih lebih yang it's okay. Dia punya hidup yang dia harus jalani. Dan harus ingat, kita jangan terlalu, kalau kita pengen bahagia, jangan terlalu melekat. Ya. Gitu. Itu adalah salah satu beban kehidupan kita yang membuat kita menjadi miserable dalam hidup. Ya. Gitu. Ingat bahwa kita dilahirkan itu sendiri, mati juga sendiri. Iya, kita suka menaruh kemelekatan pada hal-hal yang sebenarnya tidak serve us gitu ya. Iya, benar. Duh, kerjaan kurang nih, job kurang nih, pengen punya rumah lagi, pengen, ya. Wajar. Pengen punya rumah lagi, boleh, harus. Tapi jangan sampai keinginan kita itu jadi ngerusak hidup kita. Iya. Sini dan kininya kan. Iya. Gitu. Jadi lo di rumah hari-hari apa ini lo rutinitas lo? Bangun pagi tuh ngapain dulu seorang Anjasmara? Oke, bangun pagi adalah pertama-tama begitu bangun gue ganti baju dari baju tidur, cuci muka, nyisir. Karena kalau tidur kan berantakan ya, Bu. Gue suka tuh pagi tuh rapih lah gitu. Sisiran, terus duduk di teras, ngopi sambil ngeliatin tanaman. Lalu setelah itu gue masuk ke greenhouse, ngeliatin tanaman, nyiram tanaman. Ada greenhouse tanaman? Apa itu isinya? Herbs, bunga? Ya, tanaman-tanaman yang lagi ngetren sekarang lah. Oh, philodendron, apa gitu-gitu ya? Philodendron ada, tapi kan sekarang lebih ke anthurium. Anthurium, jadi memang monstera, kamu senang ya? Gitu-gitu. Kamu senang? Ya, saat ini yang memiliki valuable, cukup atraktif adalah tanaman-tanaman tersebut. Ujung-ujungnya dia ke situ lagi. I like it. Oke. Iya. Tetap. Oke. Gitu. Abis tanaman. Udah dari semprot. Terus udah gitu pasang lagu, pasang musik lah di situ sambil dengerin musik, dengerin lagu, yang ngeliatin mereka aja. Nih ngeliatin gini nih. Oh, bagus ya dia sekarang ya. Oke, udah. Terus bengong lagi. Lihatin lagi tanaman yang sama. Lihat lagi. Iya ya. Oke, udah. Udah terus gitu. Lihat lagi sekali lagi. Udah. Oke. Ayah mau kerja dulu ya. Iya. Gitu. Sama tanaman nih lo ngomong. Ada namanya nggak? Tanaman lo nggak? Okay. Banyak, Bu, repot ya. Iya. Sama doain ya. Banyak rezeki, lancar semuanya supaya Ayah bisa bikin greenhouse yang lebih bagus lagi. Buat kamu. Buat kamu, supaya kamu lebih happy lah. Ya. Dan punya waktu lagi buat kamu. Ya. Gitu. Udah berangkat kerja deh. Pulang kerja, ya udah bersih-bersih, tidur.
Gitu. Latihan yoganya di mana tuh biasanya naruhnya? Yoga biasanya di hari Senin sekalian latihan, kemudian Selasa aku nge-gym. Nah, Rebo ini antara cardio atau self practice gitu, yoga lagi, gitu aja. Jadi olahragamu punya rutinitas ya? Ada. Setiap pagi jadwal. Setiap pagi biasanya aku selalu olahraga. Jadi kalau nggak yoga, cardio, weight training, campur-campur. Di aja. rumah tuh semua? Di rumah, semua di rumah. Aku dari yoga di rumah, cukur rambut di rumah, pijat di rumah. Oh sama sama Dian dong, dia juga malas keluar rumah katanya. Aku malas keluar rumah. Introvert banget berarti. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Introvert banget berarti. Ya, begitulah. Berarti memilih, bukan berarti pilih-pilih ya, itu kan dua kata yang berbeda. Memilih pertemanan juga cukup selektif. I don't have many friends. Iya. Kenal orang banyak, tapi teman dekat tidak banyak. Oh sama berarti. Itu dari muda atau? Dari dulu, karena dulu mikirnya kan gini, Jas nongkrong di sini yuk. Ayo deh, tiba-tiba nongkrong. Ini ngapain nih kita? Cuma gini-gini doang, ngomongin orang, ini itu segala macam. Males gitu. Kamu sukanya apa berarti? Harus produktif atau kalau nggak ngapa-ngapain ya nikmati tanaman, kucing-kucing? Yes, ya kalau misalnya nggak ngapain ya just do nothing. Just me, myself, and I. Gitu, self talk. Apa yang sudah aku lakuin hari ini, minggu ini bagaimana, gimana caranya. Dituangkan dalam bentuk tulisan nggak tuh? Atau just self talk sama dirimu sendiri? Dulu sempat bikin tulisan-tulisan gitu, terus sempat di Instagram ngomong-ngomong kayak buat self improvement diri sendiri sih. Tapi belakangan karena semakin hektik ya, jadi nggak sempat lagi. Gitu. Jadi nggak journaling part of your practice? Nggak nulis-nulis. Nggak. I would have thought seorang Anjasmara akan bisa menghasilkan buku loh tentang hopefully one day. Hidupmu dan apa yang kamu temukan. Hopefully one day, suatu hari nantilah. Iya kan? Dengan bahkan mungkin ada foto-foto tanamanmu ada di situ. Mudah-mudahan. Sebenarnya kemarin sempat kepikiran begitu, tapi ya, cukup menyita banyak waktu ya ternyata kalau begitu. Iya. Karena kan pada saat aku pegang produksi seperti sekarang, harus ngurus manajerial, harus ngurus ide cerita, harus ngurus yang namanya secara look program seperti apa, look program baik secara visual langsung ataupun secara detail dari pemainnya, dari banyak deh. Gitu. Belum tiba-tiba kalau Pak ini ada masalah di lapangan gini gimana nih gitu. Belum lagi istri yang tiba-tiba kenapa minta banyak perhatian gitu kan. Belum lagi tiba-tiba kucing-kucing bengalmu yang banyak itu. Dia bilang loh itu kucing kamu. Bukan punya dia bilang punyamu. Itu sebenarnya ya aku suka kucing bengal, dia suka kucing. Tadinya aku pengen punya satu. Tapi bolak-balik, mau kucing nggak? Ini bengalnya lain loh, ini yang snow loh, ini yang magenta loh, ini yang ini. Ya udahlah, akhirnya jadi banyak. 17 kan? Nggak tahu, dia yang gitu. Itu kucing bengal apa sih perbedaannya dengan kucing lain? Kucing bengal itu jadi perkawinan antara kucing serval dengan kucing domestik.
Oke. Jadi makanya bentuknya seperti leopard. Oh, warnanya beda ya memang. Ada polkadotnya nggak? Iya, ada Salur-salurnya. polkadotnya, ada salur-salurnya. Tapi kalau yang klasik itu kan warnanya hanya coklat, coklat muda, coklat tua, dan hitam. Nah, tapi sekarang itu dikarenakan dia kawin dengan kucing domestik, jadi banyak warnanya. Ada yang warnanya jadi putih, tapi ada spot-spot hitamnya. Lalu ada yang coklat muda, macam-macam gitu warnanya. Ada yang tiba-tiba kayak Black Panther, hitam semua, tapi tetap ada spot-spotnya gitu. Berapa umur kucingmu paling tua saat ini? Nah, Dian lagi nih dia. Dian yang tahu sih, mungkin 2 tahun, 3 tahun lah. Hah? Masa? Nggak ada yang lebih tua dari itu? Belum ada. Ini kalau kucing Bengal ini baru. Oh, baru. Dulu punya, tapi udah pada mati. Oh, gitu. Yang tua mungkin yang stray cat yang datang yang kalian rawat ya. Oh, kalau yang Bengal masih babies ya Iya, jatuhnya. masih 3 tahunan lah. Iya. Masih kitten. Masih gitu. Enggak dong, udah dewasa dong. Enggak ya? Kitten itu sampai 6 bulan lah. Oh, lebih dari itu udah dewasa ya hitungannya. Oh, gitu. Oke. Nah, itu ngajak ngomong kucing juga dulu pagi sebelum kerja. Iya. Itu membuatmu balance. Membuat ke balance. Dan di pagi hari itu aku senangnya nggak ada rame-rame. Oke, kamu seneng senyap? Senyap. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang marah-marah nih, aduh pusing deh. It's gonna ruin my day. Jadi kalau si Dian lagi ngomel pagi-pagi, lo kemana? Ya paling cuma mandi gue. I shower. To release all the bad memories. The vibes ya. The bad juju ya. Ini sekarang di Bali dalam rangka ngajar yoga. 2 hari pula ya? 2 hari. Yoga apa yang di sini? Jadi tadi pagi aku ngajar Hatha and Vinyasa. Besok sound bath. Sound bath. Jadi besok nggak ada yoga sama sekali? Besok itu lebih ke Prana Nidra sama Yoga Nidra dan sound bath. Berarti you teach them how to breathe dengan Prana Nidra itu? Iya. Beda betul ya? Sekali, betul. Abis dari sini, gue penasaran nih. Abis dari sini, minggu depannya atau apanya udah ada kelas lagi? Yang model serupa? Kayak zaman kamu bilang tour itu loh dulu. Minggu depan aku ada event plant exhibition. Plant? Iya. Tanaman? Iya. Ini orang banyak bisa ya. Ngapain kamu bawa tanamannya, ngapain tuh? Tanamannya ada yang buat jualan, terus ada yang buat kontes. Tanaman kamu dikontesin? Iya, aku mau ada yang ada di greenhouse-mu itu? Ini manusia unik banget nih. Oke, terus lanjut. Gitu. Ada yoga lah, plant exhibition. Terus udah gitu. Jadi mau dilombain tanamannya? Iya. Yang mana? Ada salah satu tanaman aku yang aku panggilnya Snow White. Oh, lihat tuh mukanya senang banget tuh jelasin. Mukanya senang banget ke aku gitu. Oh, kamu happy banget gitu. Kayaknya sama tanaman ini ya. Yeah. Terus nanti biasanya diapain? Ada juri gitu? Ada juri, ada hadiahnya juga. Masa? Apa sih kriteria bagus? Untuk tanaman, ya itu pertama kesehatan tanamannya. Oke. Terus udah. Jadi jurinya ngeliatin gini gitu. Diliatin dia dari formnya bagus apa enggak gitu. Size dari daunnya normal atau tidak gitu. Terus ini tanaman langka atau enggak gitu. Semakin langka harganya semakin. Lalu nanti pemenangnya dapat hadiahnya uang juga? Dapat ada uang juga. Sebenarnya sih kalau uangnya nggak seberapa lah ya. Tapi kan pride-nya gitu loh. Oh, tanaman yang kamu rawat bisa mendapatkan sesuatu gitu. Iya. Terus biasanya ya kalau misalnya gitu mau dijual nggak? Wani piro. Gitu. Oh gitu. Itu ada komunitas plant ya? Ada. And you know what? It's ratusan juta. Apanya? Harga tanamannya. Oke, besok mulai. Mulai ya. Tapi itu kita punya olive aja di rumah udah kering. Gimana itu? Aku punya olive satu kecil di rumah kering. Kepanasan kayaknya kena matahari. Kayaknya media tanamannya medianya harus aku ganti, betul. Ya setidaknya 6 bulan sekali harus dicek, harus diganti, iya, ganti bener, pot, medianya. dikasih vitamin gitu. Iya, biar bisa membesar ya si olive-nya. Iya. Terus
Fig, aku punya fig juga. Fig aku tuh berbuah tapi nggak bisa gede-gede loh, A. Jadi segitu terus nggak berubah jadi. Harus kasih pupuk buah. Emang ada pupuk buah? Ada pupuk buah, ada pupuk daun, ada pupuk batang. Ada buat akar gitu. Belinya di mana? Di toko-toko online itu ada. Toko online itu Bu, ada. hari gini. Oh, nanti abis ini aku minta link ya. Gitu. Oh ada, ajarin ya. Ya Karena siap. Aku kasihan banget. Tiap hari dari yang aku bujuk-bujuk sampai aku udah gini. Kamu kalau mama keluar kota pulang nggak berbuah, mama marah nih. Aku bilang gitu kan. Pulang-pulang dia hilang udah buah kering lah apa kayaknya ngambek. Karena media tanahnya harus gemburin lagi. Harus digemburin lagi, dikasih vitamin. Sama lah kita juga kalau misalnya sudah yang hadepin hari-hari yang begitu-begitu aja kan bosan, capek. I need something to substitute my life untuk feel happier than before gitu. Oke, kegiatan yang kita tidak pernah sangka lagi dari Anjas tadi ya. Jadi selain tadi yoga, ternyata dia juga bisa singing bowl. Terus prananidra itu tadi, di mana itu kebanyakan soal nafas ya, guys ya. Nafas dan awareness tubuh. Awareness tubuh. Terus ikutin plan exhibition, artinya dia setiap hari rawat tanaman sampai dia datang dan show it off to people dong, ya kan? Because this is my plant, gitu kan, si Snow White. Apalagi yang kita nggak tahu dari hidup Anjasmara? Ya produksi sinetron dan film itu kita tahu itu biasa lah ya. Sinetron, film. Apalagi ya? Udah kayaknya. Burung nggak? Burung aku kurang, nggak main burung. Dulu sempat punya burung, tapi udah kebanyakan binatang di rumah. Kucing, soalnya banyak. Selain si Bengal ada yang datang ke rumah diadopsi paling, juga. Ya. Anjing kan satu? Anjing satu, paling koleksi lukisan aja. Oh lukisan juga lu into it. Siapa pelukis favorit lo saat ini? Banyak. Old Master atau Merging Artist. Oh, kita sampai aku nggak ngerti loh. Oke, emerging artist. Emerging artist banyak. Aku punya Lugas Silabus, ada Ronald, ada Arkif. Terus kamu simpen sebagai koleksi itu berarti? Iya. Terus ada siapa itu namanya? Ada satu lagi. Ada beberapa koleksi. Ya. Oh ini vinil. Vinil enggak. Koleksi enggak? Aku belum sempat ke sana. Pengen cuma kayaknya hidup gue jadi tambah ribet ya. Motor. Biasanya bapak-bapak juga suka motor. Motor ada lah, Vespa lah kita. kita juga geng Vespa. Kita juga. Vespa tapi cuma 84. Oh. 84. Vespa Matic pertama. Iya, enggak yang koleksi aneka macam. Enggak. Kayak semacam Dikta gitu kan, itu enggak, juga tuh geng itu geng-geng prediksi itu dengan motor-motor mereka. Enggak ke sana. Enggak, aku lebih ke lukisan sih sebenarnya. Lukisan. Oke, apalagi gitu, ya? Lukisan. Buku, koleksi buku? Buku enggak. Enggak. Sekarang lebih banyak ke digital aja. Masak, lo masak nggak? Dulu masak, tapi semenjak Dian sudah mau masak, aku putusin untuk nggak masak lagi. Oh. Gitu, karena area dapur biarlah area istri. Yang melakukannya gitu ya? Itu. Wow, oke guys, apalagi yang kira-kira kalian mau tahu dari seorang Anjasmara itu, gue kaget sih pas tadi lo ngomong tanaman. Gue nggak nyangka tuh lo ngerawat. Apa kan kalau ada yang kering-kering kita copotin. Iya, terus kalau misalnya dia berbuah gitu ya, bijinya kita siangin gitu, terus kita tanam sampai dia tumbuh lagi gitu. Oh wow. Gitu, terus udah gitu ya, gue punya tanaman ini mau jual nggak? Cukup sabar kamu ya. Itu kan harus sabar. Bu, menghadapi istri saya selama 25 tahun, itu tidak ada yang lebih sabar daripada itu, Bu. Tanaman itu tidak ada apa-apanya dia banding menghadapi istriku. Iya. Yang aktivitas komennya tinggi ya. Oke. High demand ya. Oke, last but not least, ini empty nest. Anak-anak udah pada pergi semua. Tadi aku udah dengar dari versi Dian, sekarang versi Anjas. What do you guys do? Anak-anak udah pada keluar semua, udah kalau kata orang Sunda nggak colok-colok panon we duaan gitu kan. Mau nggak mau dalam susah maupun senang terujinya sekarang nih. Ya udah, hidup mau ngapain, dinikmatin aja. Kita nggak usah kebanyakan mau, kita nggak usah kebanyakan pengen.
nggak usah kebanyakan berharap. Nikmatin aja yang ada sekarang, nikmatin apa bisa dinikmati sambil ngejalanin kehidupan kita seperti yang apa kita miliki saat ini. Gitu, nggak usah macem-macem lah. Nikmatin aja. Pengen jalan-jalan, ya udah kalau nggak bisa rame-rame sendiri aja. Oh, jangan ribet ya. Jangan ribet. Okay. Nggak bisa pengen apa, ya udah nikmatin yang ada aja. Kalaupun nggak bisa menikmati apa-apa, ya sudah dinikmatin saja. Itu sisi Jawa lo kali. Mungkin ya. Terkadang Dian suka marah gitu ya. Kamu tuh ya, mama. Terus mau ngapain? Iya. Gitu. Iya. Kamu sebelum ketemu sama aku sendiri nggak? Iya sendiri. Sama. Aku juga sebelum ketemu kamu sendiri. So one day, aku atau kamu akan sendiri lagi. Ya sudah dinikmati saja. Ya aku nggak suka tapi conversation itu kalau udah nyampe ke situ. Kenapa? Ya, it's a conversation yang for me it's hard. Why? Because you make it hard. Because for me I feel like hidup itu ya, kita nikah nih, terus punya anak, terus sibuk jadi mama papa gitu kan. Begitu anak-anak udah gede, sekarang udah tinggal kita berdua lagi. Lah ini tuh baru lagi akrab-akrabnya, lagi seneng-senengnya gitu. Terus udah ada satu kenyataan lagi bahwa ya one day memang ya udahlah ya kita kembali ke pencipta kita. Jadi kadang-kadang aku tuh kalau dari pikiran bukan itu hanya kepada pencipta kita, but it could be because some things happen in your life, you just be alone. Kita kan nggak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 detik ke depan. ya. Ya kan? Ya makanya doa gue selalu adalah minta Tuhan jaga, Tuhan jaga, Tuhan jaga, Tuhan jaga. Itu aja sih kalau gue. In my life yang sekarang ini ya, yang katanya usia kita ini usia ranum ya. Ranum nggak tuh? Kayak buah-buahan. Saya masih 27, Bu. Ya saya juga di dalam mental saya, Pak, sama. It's just in my mental age gitu ya. Aku mau kasih buku lah. Coba kasih buku. Waduh. Ya, ini suami istri dapet ya. Alhamdulillah. Semoga kamu kayaknya bukan tipe overthinking atau overthinking ya. Itu soalnya buat si paling overthinking gini, overthinking itu bisa terjadi pada siapa saja. Tapi pada saat kita sadar bahwa kita sudah overthinking dan kita mau agar rasa itu reda, maka rasa itu pun akan segera reda. Iya, harus sadar kalau harus udahan gitu kan, overthinking. Gak apa-apa. Mau salah satu guru yoga aku bilang, jangan terlalu fanatik terhadap sesuatu hal. Gitu. Pada saat kita overthinking, artinya kan kita terlalu fanatik akan suatu hal, berpikir secara berlebihan. Nah, jadi ya udah jalanin aja, just let it go. Iya, jatuhnya udah berhala guys. Kita udah menempatkan sesuatu lebih tinggi daripada pencipta kita. Itu menurut gue itu udah. Hati yang gembira adalah obat. But permasalahannya adalah bagaimana untuk membuat hati kita gembira. Ya itu kan the question of life ya, yang kita setiap hari harus hadapi. Karena ya itu tadi, ketika melekat, susah mau gembiranya. Even in the simplest things. Iya. Thank you ya hari ini Sama-sama, udah Bu. hadir, udah aku ambil waktunya. Thank you so much. Enjoy Bali dan besok kita jumpa karena kita satu event. Ya kan? Guys, hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari. You are loved dan gak apa-apa. Punya hobi dari mulai kucing, tanaman, seperti Mas Anjasmara ini mungkin ya. Selidikilah kamu punya hobi-hobi apa dalam hidup, kesenangan-kesenangan apa, lakukanlah itu tanpa terlalu banyak berpikir. Yang penting bermanfaat bagi sesama. Dan diri sendiri. Dan juga diri sendiri, betul. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye everyone. See you.